Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang materi pembelahan sel. Pembelahan sel sering juga disebut dengan reproduksi sel. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan pembelahan sel? Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel untuk memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi sel. Dalam pengertian yang lain, pembelahan sel merupakan suatu proses membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Atau dengan kata lain, suatu kegiatan perbanyakan sel yang menyebabkan sel jadi lebih banyak, besar, dan berat. Contohnya bisa kita lihat pada saat pertambahan tinggi tubuh. Sel adalah bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sebelumnya, anak-anak telah mengetahui pada awalnya manusia berasal hanya satu sel. Sel-sel tersebut kemudian mengalami pembelahan sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai hingga 200 triliun sel. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berhubungan dengan pembelahan sel. Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Berdasarkan sel-sel penyusun tubuh, makhluk hidup terbagi atas dua. Makhluk yang uniseluler atau tersusun atas satu sel dan sering disebut sebagai bersel tunggal. Yang kedua, makhluk yang multiseluler yang tersusun atas banyak sel. Fungsi atau tujuan pembelahan sel pada makhluk yang uniseluler merupakan sebagai cara untuk berkembang biak. Contoh dengan cara membelah diri, yaitu terjadi pada bakteri ganggang biru Flagellata ciliata atau jenis protozoa, yaitu pada amuba. Fungsi atau tujuan pada makhluk hidup multiseluler atau bersel banyak adalah sebagai cara untuk memperbanyak sel tubuh sehingga makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Contohnya pada manusia dan hewan. Proses pembelahan sel merupakan cara agar sel dapat tumbuh dan berkembang. Sel yang membelah diri disebut dengan sel induk. Sedangkan sel hasil pembelahan disebut dengan sel anak. Pada dasarnya, proses pembelahan sel terbagi dua. Yang pertama, pembelahan sel secara langsung. Yang kedua, pembelahan sel secara tidak langsung. Pembelahan sel secara langsung sering disebut sebagai amitosis, yaitu pembelahan sel yang tidak melalui tahap-tahap pembelahan. Pembelahan ini terjadi pada organisme yang masih prokariotik. Sedangkan pembelahan sel secara tidak langsung, yaitu pembelahan ini melalui tahapan-tahapan atau fase-fase tertentu yang terjadi pada sel eukariotik, baik pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Pembelahan secara tidak langsung dapat melalui dua cara, yaitu mitosis dan meiosis. Kenapa sel itu harus membelah? Alasannya ada 3 macam. Yang pertama, untuk pertumbuhan, yaitu proses penambahan ukuran yang tidak bisa balik kembali. Semakin besar ukuran organisme, maka di dalamnya juga akan semakin besar sehingga perkembangan sel
ini berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dari organisme. Di kelas 7, salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Dikarenakan sel-selnya bertambah banyak, jadi semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Contoh, bertambah tinggi, nambah kepintaran. Maksudnya, nambah kepintaran di sini ada sel otak yang mengalami pertumbuhan. Yang kedua, untuk proses perbaikan atau memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Apa yang biasa diperbaiki? Sesuatu yang rusak, tubuh kita juga bisa mengalami kerusakan. Kerusakan bisa terjadi pada tingkat sel, jaringan, dan organ. Contohnya, pada saat tangan kita atau jari kita terluka. Perhatikan gambar pada saat tangan terluka. Sedangkan yang ketiga, untuk proses reproduksi. Perkembangbiakan yaitu dengan induk melahirkan anak, kemudian anak pun melahirkan lagi, dan seterusnya. Hal ini terjadi pada sel-sel kelamin jantan disebut dengan sel sperma, sel kelamin betina disebut dengan sel telur. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Omnicellular e cellula. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Jenis-jenis pembelahan sel. Pembelahan sel terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembelahan mitosis. Yang kedua, pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Tujuan pembelahan mitosis adalah yang pertama, untuk mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak. Yang kedua, untuk pertumbuhan atau perbanyakan sel sehingga baik kuantitas dan kualitasnya bertambah. Yang ketiga, membentuk jaringan karena produk pembelahan ini adalah kromosom atau sifat induk sama dengan sifat anakannya. Artinya, karena membentuk jaringan baik itu sel baru dan sel yang lama itu sama. Siklus sel ada dua fase. Yang pertama, fase pertumbuhan. Yang kedua, fase pembelahan. Pada fase pertumbuhan ada 3 tahapan, yaitu G1. Di sini terjadi pembentukan organ dan pertumbuhan sel. Kemudian S, sintesis atau tahapan sintesis, terjadi replikasi DNA atau penggandaan DNA. Kemudian G2, di sini terjadi replikasi dan persiapan pembelahan. Yang kedua, yaitu pada fase pembelahan, di sini terbagi atas 4 tahapan yang Ibu singkat menjadi PMAT. P maksudnya fase propase, M fase metafase, A fase anafase, T fase telofase. Pada fase pembelahan propase, pada tahapan propase ini benang-benang kromatin akan menebal dan akan membentuk kromatid, kemudian akan membentuk kromosom. Kemudian membran intinya akan menghilang. Setelah itu, sentriol akan membelah. Memasuki tahapan yang kedua, ada metafase. Sentriol yang membelah akan bergerak ke kutubnya masing-masing dan akan membentuk benang-benang pembelahan
atau benang-benang spindle. Kemudian, kromosom yang terbentuk itu akan berjejer di bidang ekuator. Tahapan yang ketiga adalah anafase. Benang-benang kromatin atau benang-benang spindle ini akan memendek, menyebabkan kromatid akan bergerak ke kutubnya masing-masing. Tahapan yang keempat, telofase. Pada tahapan ini, membran inti mulai terbentuk, kemudian terjadi sitokinosis atau pembelahan sitoplasma. Hasil akhir dari telofase akan membentuk sel anakan yang bersifat diploid. Pembelahan meiosis adalah proses pembelahan sel dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan sel ini berlangsung melalui 2 tahap dengan tahapan meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis, pembelahan terjadi 2 kali yang akan menghasilkan 4 sel anakan yang haploid. Untuk tahapannya, sebelum mengalami pembelahan, sel akan mengalami fase interfase atau fase persiapan. Kemudian, meiosis 1 dan dilanjutkan ke meiosis 2. Yang pertama, di meiosis 1, tahapannya adalah profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada profase 1, kromosom yang ada membentuk manik-manik yang akan menyerap warna. Sentrosom akan membelah menjadi 2, membelah menjadi sentriol. Kromosom bereplikasi membentuk 4 kromatid yang berpasangan atau namanya adalah tetrad. Kromosom homolog mengalami pindah silang. Diakinesis, di mana sel akan bergerak ke bidang ekuator. Yang kedua, metafase 1. Pada metafase 1, benang-benang spindle sudah terbentuk dengan baik. Kemudian, kromosom homolog bergerak atau berjejer di bidang ekuator. Tahapan yang ketiga ada anafase 1. Anafase 1, benang-benang spindle itu akan memendek, menyebabkan kromosom homolog ditarik ke kutub masing-masing, sehingga tetrad akan terpisah. Telofase. Tahapan yang terakhir pada meiosis 1, ini akan terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian di sini nukleolus mulai terbentuk dan terjadi sitokinesis. Memasuki tahapan meiosis 2. Di sini tahapannya ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada profase 2, terjadi membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang. Kemudian sentrosom membelah dan sepasang sentriol menuju kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian metafase 2. Pada metafase 2 terbentuk benang-benang spindle, salah satu ujungnya melekat pada sentromer dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Pada tahapan metafase 2 memiliki ciri khas kromosom homolog berjejer di bidang ekuator. Kemudian pada anafase 2, benang-benang spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan, sehingga kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Tahapan yang terakhir ada telofase 2. Kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin, membran nukleus, dan inti haploid terbentuk. Kemudian terbentuk 4 sel anakan yang haploid. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita masuk kepada
pembentukan gametogenesis, baik itu oogenesis dan spermatogenesis. Selamat belajar dan jangan lupa mengerjakan tugas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.